Oke, hari ini gue mau nge-share 3 buah produk audio dari Master and Dynamic ya. Produk pertama ini ada TWS-nya yaitu MW08 Sport. Kemudian dua produk lainnya itu sebuah wireless headphone ya. Yang pertama ada MW75 dan selanjutnya ada MH40. Dari brand Master and Dynamic sendiri sebuah brand premium ya. Jadi kalau kalian ngomongin harga ketiga produk ini berkisar di atas 4 juta rupiah. Jadi kalau kalian mau tahu harga update-nya, tinggal kalian cek aja ya untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Gue udah menggunakan produk ini sekitar 1 bulan belakangan ini untuk ngetes gimana mengenai kualitas per masing-masing produknya. Gue akan nge-share aja mengenai pengalaman gue sesingkat mungkin biar videonya nggak kepanjangan. Jadi langsung aja kita start, gue akan mulai dari TWS-nya dulu ya, MW08 Sport. Ketika kita lihat dari sisi desain, M108 Sport ini mempunyai desain yang simple tapi memang terlihat premium. Untuk case-nya ini mempunyai lapisan kayak karbon di bagian luarnya gitu. Kemudian chargingnya menggunakan USB Type-C dan di depan ini ada 3 buah LED untuk tanda status charging ya untuk di bagian dalamnya. Yang gue suka itu di bagian desain earbudnya yang dimana ketika kalian buka dia memang khas banget ya desain Master and Dynamic karena di bagian earbudnya ini size-nya cukup besar dan juga desainnya terlihat premium dan elegan. Meskipun dia mempunyai housing bagian luarnya ini cukup besar, tapi ternyata ketika gua cobain dia mempunyai fitting yang nyaman karena bagian yang masuk ke telinga kalian itu hanya sisi bagian dalamnya. Kemudian di bagian earbudnya ini juga masih menggunakan physical touch ya. Jadi kalau kalian mau ganti lagu, next stop previews dan lain sebagainya, semua itu nggak menggunakan tombol kayak semacam touch sensor gitu ya. Ada plus minus pasti di antara keduanya. Kalau menurut gue physical touch seperti ini akan lebih gampang buat kalian akses. Misalkan kalian pakai sambil olahraga terus kena keringat, itu tuh nggak akan gampang buat tersentuh atau nggak sensitif dan lain sebagainya. Di bagian kiri ada 2 tombol, yang di bagian kanan ada 1 tombol yang pasti fungsinya berbeda. Di bagian kiri untuk pengaturan volume dan di bagian kanan untuk pengaturan play pause media. Kemudian di bagian kiri, bagian volume itu juga kalau kalian hold bisa mengakses untuk mengganti ambient mode maupun ANC mode-nya. Begitupun di bagian kanan bisa kalian fungsikan untuk mengangkat panggilan telepon. Kemudian, kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya, fitur di sini tuh bisa dibilang lengkap banget ya. Seperti yang udah gue mention, ada ANC, ada ambient mode. Untuk driver sendiri dilengkapi dengan Beryllium driver. Untuk Bluetooth pun dilengkapi dengan versi Bluetooth 5.2. Latensinya terbilang bagus untuk berbagai multimedia termasuk nonton YouTube dan juga ketika gua pakai untuk main game-game casual. Kemudian dari sisi kualitas ANC dan ambient mode-nya di sini terbilang oke ya, terutama untuk ambient mode-nya. Kalau untuk ANC-nya menurut gue di sini bisa berhasil mengurangi suara kebisingan mungkin sekitar 70-80% yang berada di sekitar gue, tapi memang ada beberapa suara masih berasa sedikit tembus. Tapi untuk ambient mode-nya di sini gue bisa bilang termasuk yang bagus ya, karena ketika gue aktifkan dia berhasil membuat gue tuh berbicara kepada lawan bicara gue tuh gampang banget, bisa mendengar suara sekitar gue, nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue suka banget sama sistem transparansinya dan di sini pun ada beberapa pilihan untuk ambient mode-nya dan ANC mode-nya, tinggal kalian aktifin aja yang ada di dalam aplikasi di Master and Dynamic. Nanti kalian bisa pilih untuk ANC mode-nya ada 2 mode dan ambient mode-nya juga ada 2 mode. Kemudian selanjutnya untuk IP ratingnya pasti lengkapi dengan sertifikasi IPX5 Splash Proof ya. Jadi aman kalau kalian pakai buat olahraga, terkena keringat pun nggak ada masalah. Dan yang terakhir kalau kalian ngomongin daya tahan baterai, di sini termasuk yang baterainya lama banget karena untuk earbudnya dia diklaim bisa mencapai 12 jam dan total playtime bersama case-nya bisa mencapai 42 jam. Dan untuk earbudnya di sini sudah mensupport fast charging ya. Kalian tinggal nge-charge selama 15 menit aja dia sudah terisi hingga 50% baterainya. Jadi untuk daya tahan baterainya di sini terbilang salah satu yang terbaik untuk sebuah TWS. Oke, yang terakhir untuk sound quality-nya sendiri menurut gue ini mempunyai karakter yang lebih ke arah V-shape tuningannya dan dia lebih dominan di area bass-nya. Jadi untuk bass-nya dia berasa sub bass-nya cukup deep, kemudian mid bass-nya tuh berasa agak sedikit di boost. Untuk vokalnya sendiri dia tipikal vokal yang warm, laid back, tipikal vokal yang relax. Kemudian untuk treble sendiri dia khas Beryllium banget ya, berasa banget treble-nya tuh clear, terus extend dan detail. Jadi untuk vokalnya yang warm, treble-nya malah berasa agak sedikit bright arahnya di sini. Jadi untuk karakternya menurut gue di sini lumayan unik ya, tapi gue rasa ini tipikal TWS yang cukup all around kok untuk berbagai macam kebutuhan.
Oke, selanjutnya gue akan bahas produk kedua dari Master Dynamic ya. Ini MW75, sebuah premium wireless headphone ya. Jadi dari sisi kasta ini mungkin salah satu yang tertinggi yang dikeluarkan Master Dynamic. Kalau kalian ngomongin harga, tinggal cek aja ya untuk update price-nya. Kalau nggak salah terakhir di sekitar 6-7 jutaan harga di MW75 ini. Kalau kalian ngomongin dari sisi desain, ya ini desainnya memang berasa feel-nya tuh premium banget ya. Mulai dari perpilihan warnanya yang brown dan silver ini terlihat cukup fashion dan cukup modern. Kemudian kalau kalian pegang langsung, ini mempunyai material yang memang berasa solid banget ya. Nggak ada plastiknya kayaknya ya. Jadi memang untuk material ini kayak zinc alloy gitu. Kemudian untuk bagian tulang-tulangnya ini juga berasa zinc alloy karena dipegang ini berasa dingin. Kemudian di bagian headband-nya ini leather pastinya dan juga di bagian ear cup-nya udah menggunakan leather. Kemudian untuk fittingnya sendiri menurut gue di sini terbilang nyaman, tipenya over ear. Jadi yang menumpuk itu di kepala kalian dan bukan di atas telinga kalian. Gue pakai 2 jam 3 jam, enak nggak ada masalah. Cuman memang kalau kalian ngomongin size, ngomongin berat di sini memang tipikal size yang cukup besar dan cukup berat. Kemudian untuk tombol-tombolnya ada terbagi dua ya, di sisi bagian kiri dan kanan. Basicnya untuk tombol power dan pengaktifan ANC dan ambient mode berada di bagian kiri. Kemudian yang di bagian kanan ini untuk volume dan juga play pause. Yang gue suka tombol power ini tinggal kalian pencet aja sekali ya, nggak perlu di hold. Ini kayak simple tapi enak gitu kalau dipakai buat keseharian. Kemudian untuk adjusternya sendiri di sini terbilang udah kayak 3D ya. Jadi mulai dari pengaturan besar headbandnya, terus 3D aksisnya, hingga kayak pengaturan sudut untuk ear cup-nya ini semua lengkap. Jadi nggak ada masalah kalau kalian ngomongin fitting dan bentuk kepala. Kemudian di sini kalau ngomongin sisi fitur udah berasa lengkap banget ya. Jadi fitur yang ada di TWS MW08 Sport itu anggaplah kalian pindahin semua di fitur yang ada di MW75 karena fiturnya mirip-mirip mulai dari ANC mode-nya ada, ambient mode-nya ada beberapa mode juga di bagian ANC dan ambient mode-nya. Kemudian untuk drivernya pun sama menggunakan beryllium driver berukuran 40 mm. Untuk mikrofonnya di sini hingga 8 buah. Kalau di TWS itu totalnya 6 buah. Kemudian untuk baterainya dia bisa bertahan hingga 32 jam. Dan untuk Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth versi 5.1 dan udah dilengkapi dengan aptX adaptif juga ya. Sama seperti di TWS-nya. Kemudian ada satu hal yang gue suka dari Master Dynamic MW75 dan MH40 itu sistem magnetik di bagian ear cup-nya ini. Jadi tinggal kalian cabut aja dan ini tuh bisa kalian ganti kalau misalkan rusak seiring pemakaian ya. Jadi gampang banget kalau kalian mau mengganti ear cup-nya ini. Kekurangannya mungkin dia nggak terlalu universal ya karena agak jarang yang menggunakan sistem magnet seperti ini. Terus di sini juga pastinya udah ada wearing detection-nya sama seperti di TWS juga. Jadi ketika kalian pakai atau ketika kalian cabut dia akan otomatis mempause atau memplay kembali media yang kalian gunakan. Terus gimana kalau kita ngomongin dari kualitas ANC dan ambient mode-nya? Menurut gue ANC di sini mirip sama seperti di TWS ya dengan kualitas yang oke untuk harga yang ditawarkan. Tapi yang spesial memang ada di ambient mode-nya yang ketika gue aktifkan dia tuh berasa banget kayak menggunakan open back headphone. Padahal ini sistemnya close back yang dimana ketika kalian pakai suara sekitar kalian tuh akan otomatis terreduce ya. Jadi gue suka dengan sistem ambient-nya, ANC-nya berasa oke, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang terakhir ketika kita ngomongin sound quality-nya, buat gue kalau kita ngomongin sound quality di MW75 ini mirip banget sama di TWS-nya MH08 ya. Mungkin karena driver yang dimiliki itu sama-sama menggunakan beryllium driver, jadi di tipikal tuningan yang bassnya tuh berasa fun, berasa besar dengan vokal berasa tebel, full body, agak sedikit laid back dan relax tipe vokalnya santai gitu ya. Tapi untuk vokal yang gue suka di sini memang berasa banget full bodinya dibandingkan di TWS-nya yang berasa agak sedikit lebih tipis. Untuk treble-nya tuningannya di sini juga berasa extend, clear dengan detail yang bagus, tapi yang gua rasakan memang treble-nya itu nggak seagresif di MW08 Sport. Jadi MW08 Sport itu sedikit lebih bright karakter treble-nya dibandingkan di MW75. Ada satu hal yang sedikit berbeda juga ketika kalian menggunakan dongle DAC ketika kalian colokin di bagian Type-C-nya. Jadi sebenarnya selain kalian bisa menggunakan untuk input Bluetooth-nya juga kalian bisa menggunakan USB Type-C ini untuk ketika kalian menggunakan wired mode ya. Tinggal kalian colok aja USB Type-C-nya ke
smartphone kalian dan semua kabelnya sudah lengkap di paket pembeliannya. Yang ketika gue gunakan untuk menggunakan DAC dongle Shanling UA2 itu karakter sedikit berbeda, dia nge-boost di area vokalnya dengan bass yang lebih terkontrol, treble-nya berasa lebih open, tapi untuk overall signature-nya gue ngerasa vokalnya agak sedikit berasa kolorasi ketika menggunakan DAC dongle Shanling UA2. Jadi gue sendiri secara karakter suara tetap lebih suka menggunakan di Bluetooth mode-nya ya. Ketika gue direct langsung Type-C to Type-C, gue ngerasa untuk volumenya agak berat, jadi gue lebih sering menggunakan di volume 100% tanpa DAC dongle. Dan gue sendiri nggak terlalu merekomen kalau kalian langsung mendirect headphone ini ke smartphone kalian karena memang powernya cukup berat. Jadi gue rasa itu aja ya, kalau kita ngomongin karakter dari MW75 overall ini memang premium headphone dengan fitur yang lengkap, karakternya tinggal kalian putuskan sendiri kira-kira cocok atau enggak buat kalian. Oke, sekarang kita beralih ke produk ketiga. Ini adalah wireless headphone MH40. Ini salah satu favorit gue ya, karena bisa gue bilang ini tuh simple banget. Jadi kalau kalian memang music oriented tanpa membutuhkan berbagai macam fitur seperti ANC, ambient mode, kalian bisa lirik yang MH40 ini karena secara harga juga dia paling affordable dibandingkan MW75 dan MW08 Sport. Tapi 08 Sport kan segmennya berbeda karena itu TWS ya. Jadi kita lihat aja langsung yuk untuk bagian desainnya yang dimana gue suka banget dengan desain MH40 ini ya. Berasa banget nuansa retronya, tapi meskipun desainnya retro, dia bisa berhasil membuat feelingnya ini berasa premium. Jadi kalau kalian lihat dari detail-detailnya ini tuh berasa banget semuanya tuh detail dengan ada logo emboss Master and Dynamic di bagian buletannya, kemudian di bagian luar semua materialnya berbahan zinc alloy dan juga di bagian headbandnya ini udah dilapisi dengan kayak semacam leather gitu ya. Tapi untuk bagian headbandnya ini memang tipikal headbandnya yang tipis ya. Jadi bukan yang tipikal busanya tebal kayak di MW75. Jadi untuk pemakaiannya gue rasa di kepalanya agak sedikit keras. Tapi overall gue ngerasa nyaman untuk menggunakan MH40 ini karena memang size-nya sedikit lebih kecil dan juga lebih ringan untuk bobotnya. Untuk tipikal fittingnya juga ini sama-sama over ear ya. Dan kemudian untuk size ear cup-nya sendiri dia sedikit lebih kecil dibandingkan MW75. Kalau telinga kalian agak besar mungkin agak sedikit mentok di daun telinga kalian. Sama-sama menggunakan magnetik ya untuk di bagian earpad-nya ini jadi bisa kalian ganti dengan gampang. Kemudian untuk adjuster-nya juga sama persis. Mulai dari besarnya untuk earband-nya, kemudian untuk aksisnya semua lengkap yang ada di MH40 ini. Untuk tombolnya sendiri dia simple banget, ada di satu sisi aja di bagian kanan. Tombolnya di sini ada tombol power dan juga ada 3 tombol untuk play pause dan volume control. Di bagian bawahnya ada USB Type-C yang juga 2-in-1 ya. Jadi bisa kalian gunakan juga ketika pengen menggunakan wired mode tanpa menggunakan koneksi Bluetooth-nya. Untuk fitur-fitur sendiri di sini gue rasa kayak paling simple ya karena untuk kodek Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth versi 5 bukan yang terbaru tapi udah mensupport kodek aptX tapi bukan aptX adaptif seperti di MW75 dan juga MH40. Kemudian untuk daya tahan baterainya dia bisa bertahan hingga 18 jam yang dimana setengahnya dibandingkan MW75. Kemudian nggak ada ANC, nggak ada ambient mode dan juga di sini untuk mikrofonnya ada 2 buah mikrofon. Gimana dengan kualitas suara MH40? Kalau kalian tanya ke gua, berdasarkan apa yang gua suka, MH40 inilah yang paling gua suka dari signature dibandingkan ketiga produk yang gua tes kali ini ya. Karena menurut gua meskipun dia hanya menggunakan Neodymium driver, tapi ini tuh berasa nyaman banget untuk berbagai macam genre lagu. Untuk tuningannya sendiri ini berasa balance ya, jadi dari bass, mid, terus treble-nya itu berasa rata aja gitu, nggak ada yang kayak di boost gitu. Untuk bassnya memang ini nggak sebesar di MW75, jadi kalau kalian suka yang bassnya besar, yang bassnya tuh powerful, MW75 akan lebih cocok buat kalian. Tapi MH40 ini tipikal bass yang tight, yang lebih terkontrol, dan juga buat gue sih di sini masih cukup banget ya untuk bassnya. Gue nggak merasa kurang sama sekali, meskipun memang untuk lagu-lagu R&B, pastinya MW75 lebih enak ya, lebih menghibur gitu. Kalau kita ngomongin soal vokal, vokal di sini tuh berasa enak ya. Dia tipikal vokal yang full body, tebel, sama-sama seperti MW75, tapi yang berbeda dia vokalnya nggak terlalu mundur. Jadi vokal di sini berasa cukup di tengah dan juga dia mempunyai timbre vokal yang natural. Jadi gue suka dengan tipikal vokalnya.
Begitupun dengan treble-nya ya. Jadi tipikal treble di sini mungkin memang berasa roll off, bukan tipikal treble yang extend seperti di MW75 maupun di TWS-nya karena sistem driver yang berbeda. Dan kalau kalian suka dengan treble yang roll off, yang smooth, nyaman buat kalian pakai dalam waktu yang lama, gue rasa MH40 ini akan cocok. Kalau kalian ngomongin micro detail, gue rasa akan sedikit kalah memang dengan MW75, tapi overall detail di sini terbilang bagus juga kok untuk, sebuah wireless headphone. Jadi, di antara ketiga ini, gue paling sering menggunakan di MH40 ini ya, karena ketika gue menggunakan MH40 ini, gue memang, senang aja bisa memutar berbagai macam genre lagu yang biasa gue dengerin, baik dari jazz, pop, terus kemudian classical, hingga lagu-lagu seperti rock pun masih berasa enak di sini. Oke, jadi itu aja ya mengenai first impression gue tentang 3 produk Master and Dynamic ini. Jadi sebelum gue akhiri videonya, gue mau ngasih denger dulu nih sampel mikrofonnya ke kalian. Oke, ini adalah segmen untuk pengetesan untuk kualitas mikrofon dari ketiga produk Master and Dynamic ini ya. Yang pertama ini MH40, jadi dia ada 2 buah total mikrofon, jadi bisa kalian nilai secara langsung kualitas untuk mikrofonnya. Dan habis ini juga gue mau coba untuk kakaknya MW75 yang secara spek lebih baik ya. Dia mempunyai total sampai 6 buah mikrofon. Apakah berbeda kualitas mikrofonnya? Tinggal kalian lihat sendiri aja. Sekarang kita switch yuk ke MW75. Oke, sekarang gue udah switch ke MW75 yang dimana kualitas mikrofonnya seharusnya lebih baik ya dibandingkan MH40. Jadi kalian bisa menilai kualitas perbedaan dari MH40 ke MW75 baik dari sisi mikrofonnya. Jadi kurang lebih seperti ini aja. Jadi gue sekali lagi mengingatkan untuk total mikrofon di MW75 ini ada total 6 buah mikrofon. Tapi pastinya 6 buah mikrofon itu juga berfungsi untuk sebagai pembantu ANC dan ambient mode. Jadi nggak semuanya gue rasa untuk voice call-nya ya. Jadi untuk kualitasnya tinggal kalian lihat sendiri apakah berbeda atau enggak. Yang terakhir gue pengen switch ke MW08 Sport ya TWS ya. Jadi seperti apa untuk kualitas mikrofonnya tinggal kalian dengar aja langsung kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue udah switch ke TWS ya, MW08 Sport ya. Jadi untuk kualitas built-in mikrofonnya tinggal kalian lihat sendiri aja mengenai ketiga buah dari Master Dynamic ini mana yang paling baik. Atau kira-kira per masing-masingnya ini cukup proper atau enggak untuk kualitas dari built-in mikrofonnya. Jadi gue rasa segini aja ya untuk pembahasan gue mengenai ketiga produk dari Master and Dynamic ini. Thank you bagi yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.